Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Selginawari Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nyeri untuk memenuhi kebutuhan tugas PI Manajemen Nyeri yang yaitu dosen pengampunya Ibu Dwi Novitasari. Di sini ada identitas pasien, yaitu laki-laki dengan umur 40 tahun, dirawat di instalasi gawat darurat, yaitu di IGD. Keluhan utamanya nyeri dada mendadak sejak 2 jam dengan hebat, lalu menjalar ke tangan kiri, dengan karakteristik rasa ditekan kuat dan tidak membaik dengan istirahat. Riwayat penyakitnya yaitu hipertensi dan diabetes, dengan tanda-tanda vital tekanan darah 150/90 mmHg, lalu ada heart rate yang 110 kali per menit, dengan RR 24 kali per menit, SpO2 97%, lalu suhu 37,1 derajat Celcius. Baik, di sini kita dapat melihat ada definisi nyeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi nyeri menurut IASP dan menurut WHO. Menurut IASP atau Asosiasi Internasional untuk Studi Nyeri, nyeri adalah pengalaman ansensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual ataupun potensial, atau digambarkan berdasarkan kerusakan tersebut. Sedangkan menurut WHO, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, baik aktual maupun potensial yang terkait dengan kerusakan. Lalu di sini ada dua klasifikasi nyeri, yaitu pertama nyeri akut dan kedua ada nyeri kronis. Nyeri akut adalah nyeri yang memiliki karakteristik tiba-tiba atau lambat dengan intensitas nyeri ringan hingga berat dengan akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi. Nyeri akut terjadi dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan apabila tidak segera ditangani. Nyeri akut akan berpengaruh pada proses penyembuhan serta memperpanjang masa perawatan dan penyembuhan. Lalu kedua ada nyeri kronis. Nyeri kronis memiliki karakteristik tiba-tiba atau lambat dengan intensitas nyeri ringan hingga berat. Terjadi berulang tanpa akhir yang dapat diantisipasi atau diprediksi. Nyeri ini berlangsung lebih dari 6 bulan serta bersifat menetap dan lama. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme jalur uh, nocicepsi. Itu reseptor nyeri, deteksi nyeri dilakukan oleh nociceptor yang terletak di perifer pada permukaan kulit. Nociceptor dapat mendeteksi berbagai stimulus nyeri, mulai dari tekanan darah atau mekanis asam kimia dan panas tinggi termal. Nociceptor diekspresikan pada ujung saraf bebas yang menginervasi kulit. Banyak neuron pendeteksi nyeri merespon lebih dari satu jenis stimulus nyeri dan disebut nociceptor polimodal. Ujung-ujung saraf bebas ini terletak paling dekat dengan permukaan kulit dibandingkan dengan mekanorespeptor lainnya, seperti halnya mekanoreseptor somatosensory lainnya. Ujung sensorik neuron memiliki soma sel di ganglion akar dorsal. Ketika nociceptor teraktivasi, hal tersebut menyebabkan pembukaan saluran ion yang digerakkan secara mekanis yang memungkinkan masuknya kation sehingga mengakibatkan despolarisasi sel. Setelah depolarisasi terjadi sebagai respon terhadap stimulus nyeri, propagasi potensial aksi bergantung pada aksi saluran natrium dan kalium terpagar tegangan. Lidocain, anestesi lokal yang meredakan nyeri dengan memblokir saluran natrium berpagar tegangan ini sehingga mencegah transmisi sinyal jenis saluran natrium khusus. Lalu aktivasi nociceptor biasanya terjadi sebagai respon terhadap kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan tergantung pada jenis stimulusnya. Serat A beta atau serat C diaktifkan untuk mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat. Nociceptor terletak di seluruh tubuh, di kulit otot dan viscera, tetapi tidak terdapat nociceptor di sistem saraf pusat. Lalu serat tipe C cenderung polimodal dan diaktifkan oleh berbagai rangsangan, termasuk mekanik kimia dan termal. Serat ini memiliki medan respiratif yang lebih besar, sehingga kemampuan untuk mendeteksi nyeri menjadi lebih rendah. Serat C yang tidak bermielin memiliki diameter yang lebih kecil dan kecepatan konduksi yang lebih lambat dibandingkan serat A beta serta C membawa lebih dari 70% sinyal nyeri yang di dalam tubuh. Lalu uh, ujung saraf bebas di kulit dan jaringan lain merespons kerusakan jaringan. Aktivasi nociceptor menghasilkan sensasi nyeri. Serat nociceptor dapat bermielin atau bermielin ringan. Nociceptor dilisensikan di bawah lisensi International Creative Commons, yaitu mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dengan kecepatan yang berbeda karena tingkat yang berbeda. Kita sering melihat perbedaan ini di dalam bentuk nyeri pertama dan nyeri kedua. Bayangkan saat Anda terluka, mungkin Anda memukul ibu jari Anda dengan palu. Seketika Anda mungkin merasakan nyeri yang intens, tajam, dan terlokalisasi. Tetapi kemudian nyeri yang lebih ringan, seperti terbakar atau nyeri yang lebih luas, akan berlangsung lebih lama. Dapat disimpulkan serat bermielin bertanggung jawab untuk transmisi nyeri pertama, sedangkan serat C yang tidak bermielin bertanggung jawab untuk transmisi nyeri kedua. Lalu di sini ada teori nyeri, yaitu yang pertama ada Gate Control Theory of Pain. Teori ini menyatakan bahwa nyeri tidak semata-mata akibat rangsangan fisik, tetapi dipengaruhi oleh mekanisme pengaturan di sumsum tulang belakang ataupun gerbang ini dapat membuka atau menutup untuk mengatur masuknya impuls nyeri menuju otak. Mekanisme fisiologisnya itu ada nociceptor membawa impuls nyeri, lalu membuka gerbang, lalu membawa sinyal diteruskan ke otak, lalu muncul persepsi nyeri. Serabut beta, tekanan sentuhan getaran, mengaktifkan interneuron penghambat di
medula spinalis, menutup gerbang lalu mengurangi transmisi nyeri. Lalu ada interneuron di dorsal horn, itu berfungsi sebagai pengatur apakah sinyal nyeri boleh lewat atau diblok. Lalu ada peran faktor psikologisnya itu bisa mengakibatkan stres, cemas, fokus pada nyeri karena gerbang terbuka lebih lebar dan nyeri terasa lebih kuat. Lalu ada distraksi, relaksasi, sugesti dan positif. Itu gerbang menutup lalu persepsi nyeri menurun. Lanjutannya yaitu ada neuromatrix theory of pain, yaitu ada teori yang menyatakan bahwa nyeri bukan hanya akibat kerusakan jaringan atau impuls dari nosiseptor, melainkan hasil dari aktivitas jaringan saraf kompleks di otak yang disebut neuromatrix, yaitu neuromatrix adalah jaringan saraf di otak yang terdiri dari korteks somatosensorik, sistem limbik, dan area kognitif. Mekanisme yaitu neuromatrix menghasilkan pola impuls yang saraf yang disebut neurosignature. Neurosignature yaitu pola unik tiap individu dalam merespon nyeri. Input nyeri dari perifer atau nosiseptor hanyalah salah satu ataupun faktor, namun pengalaman nyeri sebenarnya dibentuk oleh otak melalui interaksi. Itu ada beberapa faktor, itu pertama ada faktor genetik, itu kedua ada faktor emosional, lalu ada faktor kognitif, yang terakhir ada faktor lingkungan. Yang aplikasi klinisnya itu nyeri kronis, phantom limb pain, dan pengaruh psikologis. Lalu ada teori spesifisitas, yaitu teori klasik pain nyeri berasal dari reseptor khusus yang hanya merespon rangsangan nyeri dan dihantarkan melalui jalur saraf khusus yang berbeda dari sentuhan, tekanan maupun suhu, yang artinya nyeri dipandang sebagai sensasi. Seperti teori ini dianggap terlalu sederhana. Nyeri kronis dan nyeri phantom atau pengaruh faktor psikologis. Lalu ada teori pola, yaitu teori ini menyatakan bahwa nyeri tidak berat. M-pola aktivitas saraf sensorik, yang artinya frekuensi dan intensitas yang semua reseptor kulit dianggap bisa mendeteksi berbagai rangsangan seperti tekanan, suhu, lalu sentuhan. Mekanisme stimulus ringan terdapat menimbulkan stimu M. Jadi nyeri adalah hasil interpretasi otak. Lalu ada hubungan fisiologi dengan kasus, yaitu pertama hubungan fisiologi nyeri dengan kasus. Hubungan fisiologi nyeri dengan kasus, Tuan K, seorang laki-laki umur 55 tahun dengan keluhan nyeri dada sangat erat kaitannya. Kasus ini mengarah pada sindrom koroner akut, di mana fisiologi nyeri yang terjadi disebut nyeri ALI atau referred pain. Fisiologi nyeri pada kasus nyeri dada yang dialami pasien adalah manifestasi dari iskemia miokardium, yaitu ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen di otot jantung. Stimulus nyerinya otot jantung menyebabkan stimulus nyeri, pelepasan zat kimia, transmisi sinyal nyeri, dan nyeri alih. Lalu ada manifestasi klinis dan fisiologi. Nyeri seperti ditekan kuat di dada, menjalar ke lengan kiri, tidak membaik dengan istirahat, riwayat hipertensi dan diabetes, lalu tekanan darah mencapai 150/90 mmHg, 150/90 mmHg. Jadi secara keseluruhan fisiologi nyeri pada kasus ini adalah nyeri somatik visceral atau visceral somatic pain yang dimanifestasikan sebagai nyeri alih. Nyeri ini berasal dari organ dalam seperti jantung, tetapi dirasakan di bagian tubuh lain seperti lengan kiri, karena adanya persimpangan jalur saraf di sumsum tulang belakang. Lalu di sini ada klasifikasi jenis nyeri yang dialami pasien. Berdasarkan deskripsi kasus, nyeri yang dialami pasien dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama ada berdasarkan etiologi atau penyebabnya. Jenis nyeri yang dialami pasien adalah nyeri nosiseptif, yang spesifiknya adalah nyeri visceral atau visceral pain. Itu nosiseptif karena nyeri ini disebabkan oleh stimulus langsung pada reseptor nyeri akibat kerusakan jaringan atau iskemia. Lalu visceral karena sumber nyeri berasal dari organ dalam, yaitu otot jantung, miokardium yang mengalami iskemia. Sedangkan berdasarkan durasi, karena nyeri dada dirasakan sejak 2 jam lalu dan bersifat mendadak, nyeri ini diklasifikasikan sebagai nyeri akut. Nyeri akut adalah nyeri yang muncul tiba-tiba dan durasinya singkat, biasanya berlangsung kurang dari 3 bulan. Lalu berdasarkan lokasinya, nyeri yang dirasakan pasien adalah nyeri alih atau referred pain. Meskipun sumber nyeri berasal dari jantung, pasien merasakannya menjalar ke lengan kiri. Ini terjadi karena persimpangan jalur saraf di sumsum tulang belakang yang menyebabkan otak salah menginterpretasikan lokasi nyeri. Jadi dapat kita simpulkan nyeri pasien adalah nyeri nosiseptif visceral atau berupa nyeri alih atau referred pain. Lalu karakteristik nyeri dengan teori nyeri terhadap pasien, yaitu dengan 2 teori nyeri, yaitu teori gerbang kontrol atau gate control teori dan teori neuromatrix. Pertama ada hubungan dengan teori gerbang kontrol. Teori ini menjelaskan bagaimana nyeri dapat dimodulasi atau dihambat di tingkat sumsum tulang belakang. Pertama ada sinyal nyeri yang kuat. Nyeri yang dirasakan pasien sangat hebat dan terasa seperti ditekan kuat. Berdasarkan teori gerbang kontrol, stimulus nyeri yang intens ini dibawa oleh serabut saraf berdiameter kecil yang akan membuka gerbang di sumsum tulang belakang. Lalu gerbangnya terbuka, dengan terbukanya gerbang, sinyal nyeri dapat dengan mudah dan kuat diteruskan ke otak tanpa hambatan signifikan. Ini menjelaskan mengapa pasien merasakan nyeri yang sangat intens dan tidak membaik dengan istirahat karena sinyal nyeri terus-menerus dikirimkan. Lalu tidak adanya mekanisme penutup gerbang, tidak adanya intervensi atau stimulasi nyeri seperti sentuhan atau pijatan yang dapat kita aktifkan pasien untuk menghambat sinyal nyeri, membuat gerbang tetap terbuka. Ini juga menjelaskan mengapa istirahat tidak efektif. Faktor resiko yang memperburuk nyeri kasus yaitu
Berdasarkan kasus tersebut, ada beberapa faktor yang resiko yang memperburuk nyeri yang dialami pasien, yaitu pertama hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan penyempitan arteri koroner lalu peningkatan beban jantung. Yang kedua ada diabetes mellitus. Diabetes juga merupakan faktor risiko independen untuk penyakit jantung koroner yang mengakibatkan kerusakan pembuluh darah lalu dan neuropati otonom. Yang ketiga ada tidak membaik dengan istirahat. Nyeri pada pasien ini tidak membaik dengan istirahat yang merupakan karakteristik khas dari nyeri iskemik akibat sindrom koroner akut yang menyebabkan ketidakseimbangan oksigen. Nyeri yang tidak membaik saat istirahat menunjukkan bahwa suplai oksigen ke otot jantung sangat tidak mencukupi. Bahkan saat aktivitas fisik minimal, ini menandakan adanya sumbatan atau penyempitan signifikan pada arteri koroner yang merupakan kondisi medis darurat dan memburuknya dengan cepat. Yang keempat ada aktivasi sistem saraf simpatis, yaitu merespon tubuh terhadap nyeri hebat memicu aktivitas sistem saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Kondisi ini menyebabkan takikardi dengan heart rate 110 kali per menit dan peningkatan tekanan darah yaitu 150 per 90 mmHg. Peningkatan jantung dan tekanan darah ini membuat jantung bekerja lebih keras sehingga kebutuhan oksigennya makin besar. Dapat menciptakan lingkaran setan, iskemia memicu nyeri seperti nyeri memicu respon stres dan respon stres memperburuk iskemia sehingga nyeri semakin parah. Lalu terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasinya, mengingat kondisi pasien adalah kegawat daruratan medis, tindakan segera sangat diperlukan. Pertama, melakukan penata laksanaan nyeri farmakologis, yaitu dengan memberi morfin atau opioid lainnya untuk meredakan nyeri yang hebat. Morfin tidak hanya mengurangi nyeri, tetapi juga memiliki efek vasodilatasi yang dapat membantu mengurangi beban kerja jantung. Lalu melakukan pemberian nitrogliserin untuk melebarkan pembuluh darah, termasuk arteri koroner, ini yang bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot jantung yang iskemik dan mengurangi nyeri. Dan terakhir yaitu dengan cara pemberian antiplatelet, yaitu dengan aspirin atau clopidogrel, yang bertujuan untuk mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat menyumbat total arteri koroner. Lalu tindakan medis selanjutnya itu dengan melakukan pemeriksaan diagnostik, yaitu seperti EKG, enzim jantung troponin, dan ronsen dada untuk mengkonfirmasi diagnosis sindrom koroner akut dan menyingkirkan penyebab lainnya. Lalu tindakan reperfusi, segera untuk mengambil aliran darah ke jantung, ini bisa berupa PCI, yaitu pemasangan stent atau terapi trombolitik, yaitu pemberian obat untuk melarutkan gumpalan darah. Lalu terakhir ada dengan cara manajemen jangka panjang, mengedukasi pasien mengenai pentingnya modifikasi gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, berhenti merokok, dan untuk mengolah hipertensi dan diabetes ini, pemberian obat-obatan rutin seperti statin untuk menurunkan kolesterol, penghambat AC atau ARB untuk mengendalikan tekanan darah, dan antidiabetik. Untuk mengelola gula darah, penanganan nyeri pada kasus ini tidak hanya berfokus pada meredakan gejala, tetapi juga pada mengatasi akar penyebabnya, yaitu iskemia miokardium. Kesimpulannya, berdasarkan kasus dari analisis fisiologi nyeri, dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami nyeri iskemik akut yang sangat mungkin disebabkan oleh sindrom koroner akut atau SKA. Nyeri ini adalah manifestasi dari ketidakseimbangan kritis antara suplai dan kebutuhan oksigen di otot jantung yang diperparah oleh riwayat hipertensi dan diabetes. Pertama ada jenis nyerinya, yaitu nyeri nociceptif visceral akut yang dimanifestasikan sebagai nyeri alih atau refractory pain. Sensasi nyeri yang menjalar ke lengan kiri dan terasa seperti ditekan kuat adalah karakteristik khas dari nyeri ini. Lalu ada fisiologi nyerinya, nyeri terjadi akibat pelepasan zat-zat kimia dari sel-sel jantung yang kekurangan oksigen, sinyal nyeri kemudian dikirim ke otak, namun karena adanya persimpangan jalur saraf di sumsum tulang belakang, otak salah menginterpretasikan lokasinya, sehingga nyeri dirasakan di dada dan menjalar ke lengan kiri. Faktor risikonya, riwayat hipertensi dan diabetes mempercepat aterosklerosis yang menyebabkan penyempitan arteri koroner. Kondisi ini menjadi akar penyebab dari iskemia yang memicu nyeri. Nyeri yang tidak membaik dengan istirahat menunjukkan bahwa iskemia sedang berlangsung dan bersifat serius. Lalu ada kaitan teori nyerinya ini. Berdasarkan teori gerbang kontrol, gerbang nyeri di sumsum tulang belakang pasien terbuka lebar karena stimulus nyeri yang sangat kuat dan terus-menerus. Teori neuromatrix menjelaskan mengapa nyeri memiliki kualitas yang unik dan menyebar ke area lain karena otak memproses sinyal dari jantung yang iskemik menjadi pengalaman nyeri yang kompleks. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.